Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Utami Saragi. Saya Zikri Rahman, kami dari kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPT tahunan. SPT tahunan biasanya digunakan untuk melaporkan penghasilan atas penghasilan diri sendiri yang diterima, baik penghasilan dengan tarif umum, penghasilan final, maupun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Selain itu, SPT tahunan juga digunakan untuk melaporkan harta dan utang pada akhir periode tahun pajak. SPT tahunan dilaporkan setiap akhir tahun pajak. SPT tahunan ada dua jenis, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Untuk SPT tahunan orang pribadi dibagi menjadi 3 formulir. Yang pertama, yaitu SPT tahunan orang pribadi 1770. Dan yang kedua, yaitu SPT tahunan orang pribadi 1770S. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu SPT tahunan orang pribadi 1770SM. Sedangkan untuk SPT tahunan badan hanya memiliki satu jenis saja, yaitu SPT 1770. Untuk batas pelaporan SPT tahunan, pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Sementara pelaporan SPT tahunan badan maksimal adalah 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai SPT tahunan. Selanjutnya, SPT bulanan atau masa akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan SPT masa atau bulanan. SPT masa atau bulanan digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut atau pajak orang lain. Nah, contohnya itu seperti pasal 21 Undang-Undang PPH, mewajibkan pemberi kerja memotong PPH atas upah dan gaji. Maka, pemberi kerja wajib membuat SPT masa PPH pasal 21. Dan juga SPT masa PPH ini memiliki macam-macam jenisnya berdasarkan pasal yang mewajibkannya, seperti pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, 22, pasal 23, atau pasal 26, dan PPN. SPT masa PPH selalu mengharuskan melampirkan bukti potong, dan format SPT masa PPH ini berbeda satu sama lain berdasarkan objek dan tarif yang dikenakan kepada pajak sesuai dengan jenisnya. Dan batas waktu pelaporan SPT masa PPH itu maksimal pada tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi jika berkenaan pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja keesokan harinya. Dan sementara SPT masa PPN itu dilakukan pada akhir bulan. Demikianlah penjelasan dari kami berdua. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.